Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi akan membahas kembali yaitu kisi-kisi soal PPG 2022 terbaru. Yang akan kita bahas adalah teori belajar, Ausubel, Brunner, Piaget, dan Dennis. Sebelum kita membahas soal, mari kita lihat kisi-kisi terbaru, Bapak Ibu. Perhatikan, di sini ada kisi-kisi terbaru yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tentang teori belajar menurut ahli ya. Di sini untuk nomor satu, materi topik materi topik yang akan kita bahas sesuai dengan kisi-kisi adalah mengenai tentang penerapan teori pembelajaran menurut ahli, sedangkan submaterinya adalah penerapan teori pembelajaran konstruktivisme dan indikatornya adalah menerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Level kognitifnya adalah C3, level soal tersebut. Yang kedua, masih mengenai sama, yaitu materi dan subtopiknya. Indikatornya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran. Level kognitifnya masih C3, Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga adalah mengenai tentang penerapan teori belajar Dennis dalam pembelajaran. Level kognitifnya yaitu C5 terletak. Dan yang keempat adalah mengenai tentang penerapan teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Level kognitifnya yaitu C3 dan C5, Bapak Ibu. Ini merupakan kisi-kisi terbaru yang akan kita kupas pada hari ini. Baik, kita lihat yaitu kisi-kisinya. Setelah kita lihat kisi-kisi tersebut, mari kita jabarkan satu persatu, yaitu mengenai tentang teori belajar Ausubel, Brunner, Dennis, dan Piaget, Bapak Ibu. Oke, mengenai tentang teori belajar bermakna Ausubel dan prinsip penerapannya di dalam pembelajaran. Di sini kita ketahui Bapak Ibu, yaitu yang akan kita bahas pertama tentang teori belajar Ausubel. Yang mana teori Ausubel ini memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran. Ya, menurut Ausubel, ini dikelompokkan ke dalam dua dimensi. Yang pertama adalah tentang perhubungan dengan cara informasi atau materi yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Ya. Yang kedua yaitu dimensi menyangkut tentang bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada yang meliputi yaitu fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa, Bapak Ibu. Setelah itu kita lanjutkan yaitu belajar bermakna, karena teori Ausubel ini menekankan pembelajaran yang bermakna. Oke ya, kita lihat yaitu belajar bermakna ini merupakan proses dikaitnya informasi baru pada konsep yang relevan terdapat pada struktur kognitif seseorang ya. Di dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada sub-sub yang ada. Ada 6 langkah belajar bermakna yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ya, satu, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Ini merupakan kemampuan awal yaitu memotivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa ya dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Oke. Yang keempat, menentukan topik dan penampilannya. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkan dalam bentuk nyata atau konkret. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Jadi, ada 6 langkah belajar bermakna ya menurut teori Ausubel tersebut, Bapak Ibu.
Karena belajar bermakna ini merupakan teori dari Ausubel. Berarti ada 6. Yang pertama tadi menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kita. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakter siswa. 4. Menentukan topik dan menampilkannya dalam bentuk organisasi yang ada. 5. Mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkan dalam bentuk nyata atau konkret. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Ini menurut Ausubel. Berikutnya teori belajar yaitu menurut Jerome Bruner. Teori belajar menurut Jerome Bruner dan prinsip penerapannya dalam pembelajaran. Jadi langsung kita kaitkan Bapak Ibu kisi-kisi tersebut ke dalam yaitu proses pembelajaran langsung. Di sini perlu kita ketahui, Jerome Bruner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Berarti ada 3 proses kognitif menurut Jerome Bruner, yaitu yang pertama tadi informasi baru, yang kedua transformasi pengetahuan, dan ketiga menguji relevansi. Perhatikan untuk Jerome Bruner tersebut dalam penyajiannya, di sini perlu kita ketahui yaitu dengan cara enaktif Bapak Ibu. Ya, karena ada beberapa cara menurut Jerome Bruner di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu cara penyajian enaktif, yaitu melalui tindakan. Berarti enaktif ini melalui tindakan. Jadi bersifat manipulatif ya. Untuk penyajian enaktif ini yang perlu kita perhatikan, dalam tahap ini penyajiannya yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung ya, terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Artinya siswa tersebut jika dia mengotak-atik objek ya, atau siswa sukanya mengotak-atik objek, maka anak tersebut ini adalah dalam level penyajian enaktif Bapak Ibu. Misalnya seseorang anak yang enaktif mengetahui bagaimana mengendarai sepeda, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Yang kedua yaitu penyajian ikonik. Ikonik ini didasarkan atas pikiran internal, artinya atas pikiran dia anak sendiri gitu ya. Dalam tahapan ini kegiatannya menyajikan dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuannya disajikan melalui serangkaian gambar atau grafik yang dilakukan anak ya, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek yang dimanipulasi. Misalnya sebuah segitiga menyatakan konsep kesegitigaan gitu ya. Oke, ini masih levelnya pikiran internal dari anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu penyajian simbolik, yang mana simbolik berarti simbol menggunakan kata atau bahasa ya. Dalam tahapan ini ya, pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambar dari objek yang dimanipulasinya. Namun dalam tahapan ini dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar Bapak Ibu. Oke ya. Kalau pada penyajian simbolik ini, kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek tersebut. Oke. Terus berikutnya yaitu mengenai teori belajar menurut Piaget ya, dan prinsip penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar Piaget ini yaitu perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya perkembangan kognitif ini merupakan suatu proses keturunan gitu ya. Yang mana proses yang didasarkan atas mekanisme biologisnya itu perkembangan sistem saraf. Makin bertambah umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya.
dan makin meningkat pula kemampuannya. Ini menurut Piaget. Oke. Piaget membagi perkembangan ini ke dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan periode sensori motorik atau sensor motor yang berusia 0 sampai 2 tahun. Anak di usia 0 sampai 2 tahun ini periode tingkah laku anak bersifat motorik, ya. Dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenali lingkungannya, ya, untuk mengenal objek. Jadi anak pada periode sensor motor ini dia menggunakan sistem penginderaan, ya, untuk mengenal lingkungan. Yang kedua, pada periode praoperasional ini pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini, ya, pemikiran anak merupakan kemajuan dari periode sensor motor tadi. Yang mana di sini perlu kita ketahui, pemikiran anak telah sungguh-sungguh, yaitu simbolik dan urutan-urutan tingkah laku dapat dimunculkan dalam pikiran anak tidak terbatas. Ya, periode ini ditandai dengan perkembangan bahasa yang pesat. Ini pada usia 2 sampai 4 tahun. Tingkah laku bersifat egosentrik dan non-sosial di usia 3 sampai 4 tahun. Ini ditandai dengan perkembangan bahasa. Kalau pada usia sensor motor tadi ditandai dengan penginderaan. Berikutnya yang ketiga yaitu periode operasional konkret. Ini usia 7 sampai 11 tahun Bapak Ibu. Pada periode ini anak sudah mampu menggunakan operasi, ya. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi sebab anak mampu memecahkan masalah karena sudah sampai ke 11 tahun. Berikutnya, namun pada periode ini anak belum mampu mengklasifikasi tetapi belum dapat memecahkan masalah yang bersifat hipotesis atau pemecahan suatu masalah. Berikutnya yang keempat yaitu periode operasional formal. Pada metode operasi formal ini yaitu usia anak 11 sampai 15 tahun. Pada periode ini anak remaja berpikir logis untuk semua jenis masalah, hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah, ya, pada aspek yang besar yang ada hubungannya dengan perkembangan kognitif. Keempat aspek tersebut yaitu yang pertama yaitu pendewasaan. Pada usia ini anak sudah berpikir dewasa. Yang kedua pengalaman fisik. Yang keempat interaksi sosial. Yang ketiga interaksi sosial. Yang keempat ekuilibrasi. Oke ya. Terus berikutnya yaitu teori belajar menurut Dennis dan prinsip penerapannya dalam pembelajaran. Dasar teori ini bertumbuh pada teori Piaget Bapak Ibu. Yang mana tahapan-tahapan tersebut perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu permainan bebas. Ya, permainan bebas di sini. Yang kedua yaitu permainan yang menggunakan aturan atau game. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Oke. Terus berikutnya yang keempat yaitu permainan dengan representasi. Dan yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau simbol. Jadi di sini ada 4, ya. Yang keenam yaitu formalisasi, ya. Oke. Berarti di sini ada 4 teori belajar yang akan kita bahas dalam bentuk soalnya Bapak Ibu. Yang tadi ciri-cirinya untuk teori menurut Dennis ini ada 6. Yaitu bermain bebas, permainan yang menggunakan aturan, permainan mencari kesamaan sifat, permainan dengan representasi, permainan dengan simulasi, dan keenam yaitu formalisasi.
Ini menurut Dennis. Sedangkan kalau untuk menurut yaitu Piaget, tadi ada 4 level atau periode. Yang pertama periode sensor motor, yang kedua periode praoperasional, ini yang ketiga periode operasional konkret, yang keempat periode operasional formal. Sedangkan yang kedua tadi adalah mengenai tentang teori menurut Jerome Bruner. Ini disajikan ada tiga, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Bruner ya, oke. Sedangkan untuk Ausubel ini belajar bermakna. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam soal Bapak Ibu. Soal yang pertama perlu diperhatikan. Proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna merupakan teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Ausubel, E. Bandura. Oke, silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu untuk mengetes kemampuan kita setelah kisi-kisi tadi disampaikan. Oke, untuk proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna merupakan teori dari, perhatikan Bapak Ibu, di sini kan tadi ada kata kuncinya adalah bermakna, ya, belajar bermakna. Maka teori Ausubel jawabannya Bapak Ibu ya. Teori belajar yang mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna informasi yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Tadi di sini teori belajar Ausubel ada 6 langkah ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk nomor 1 ini merupakan teori belajar Ausubel, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 2. Di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori. Perhatikan, A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Sudah jelas. Tadi di sini kan kata kuncinya ada objek dunia melalui gambaran-gambaran. Ini merupakan ada 3 tadi ya, tahapan, ikonik, simbolik, kan gitu kan tadi kan. Nah, ini merupakan tahapan ikonik Bapak Ibu, yang mana tahapan ini mengetahui disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Bruner. Berarti nomor 2 jawabannya adalah A, yaitu teori Bruner. Kata kuncinya ini Bapak Ibu, dunia melalui gambar. Berikutnya soal nomor 3. Bu Ani sebelum melakukan pembelajaran di kelas selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pembelajaran. Ketiga, menentukan topik. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran. Yang kelima, melakukan penilaian. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Ani melakukan teori pembelajaran A. Brunner, B. Gagne, C. Piaget, D. Skinner, E. Bandura. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini merupakan teori kognitif ya, Jean Piaget. Proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu ya, interaksi sosial. Berarti untuk nomor 3 ini adalah teori belajar Piaget C Bapak Ibu. Oke ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Akan kita kembangkan lagi, yaitu mengenai tentang teori-teori belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio Jungle.